Berjumpa lagi bersama Sobat Komik dimanapun Anda berada. Kali ini Mimin akan melanjutkan cerita komik Invincible of the Ace. Mimin ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang memberikan like dan memberikan komentar positif. Jangan lupa menekan tombol subscribe agar teman-teman mendapatkan notifikasi jika ada video terbaru. Tanpa berlama-lama, langsung saja masuk ke alur cerita. Namun, alih-alih yang dimaksud Ling Hojiong bukannya mengikuti saran dari Wejasiong, tetapi yang dimaksudnya ialah ia akan mencoba mengikuti evaluasi. Hal tersebut membuat Wejasiong nampak jengkel. Ling Hojiong berkata, "Terima kasih sudah mengkhawatirkanku, namun aku tidak tertarik dengan posisi pemerintahan. Aku ingin mengikuti jejak ayahku." Wejasiong yang tampak jengkel berkata, "Dasar keras kepala, terserahlah." Ling Hojiong menjawab, "Terima kasih kakak." Ia pun segera pergi dari hadapan Wejasiong untuk mengikuti evaluasi. Tepat berada di lapangan, master yang didampingi oleh para pengawal telah hadir. Wijasyong menyampaikan tahapan yang dilalui peserta selanjutnya adalah melaksanakan evaluasi komprehensif. Ia berkata, "Kalian adalah calon-calon berbakat yang akan memimpin sekti kita di masa yang akan datang. Untuk membalas kebaikan yang telah Master berikan kepada kalian, bertarunglah semaksimal mungkin. Apa kalian paham?" Peserta menjawab secara serempak, "Baiklah." Saat Master memperhatikan peserta satu persatu, ia tersadar bahwa Ling Hojiong juga ikut. Master bertanya, "Apa yang terjadi? Apa kau gagal membujuknya?" Wejasyong menjawab, "Saya gagal, Master." Dalam pikiran Master muncul, bukannya Ling Hojiong mewarisi bakat ayahnya, tetapi dia malah mengambil sifat keras kepalanya. Andai saja saudari junior mendengar kabar menyedihkan itu saat dia sedang hamil. Ibu Ling Hojiong bernama Empress Plum Blossom Lim Yerin. Wanita yang mempunyai kemampuan untuk menaklukkan 1000 pria dengan ilmu berpedangnya. Ia merupakan kebanggaan sekti Munhu. Kecantikannya menyaingi seorang Celestial Maiden. Master teringat waktu dulu ia menyukai ibu Ling Hojiong. Namun mereka tidak bisa bersama, sehingga Master hanya berharap agar Yeren bisa hidup bahagia dengan kakak tertua. Tetapi karena Dongfai Bobai sialan itu, pikiran tersebut terhenti saat penyampaian Wijasyong. "Aku yakin kalian semua pasti sudah siap. Seperti biasa, kita akan memulai evaluasi adu tanding tahun ini tanpa menghiraukan peringkat kalian. Bagi yang namanya disebut, silahkan maju ke depan." Orang yang pertama dipanggil Wijasyong adalah Lim Cheong-yung, Tan Jiung, De Yeon-syung, Ju Chanlei. Saat namanya dipanggil, Ju Chunlei dalam benaknya sudah mengira bahwa evaluasi akan dimulai dari kelompok yang kemampuannya paling tinggi. Di saat yang bersamaan, Master kembali berpikir, Ling Hojiong tidak mewarisi kekuatan ayahnya, mungkin karena efek dari kematian ibunya yang mendadak di saat hamil. Anak yang melihat cahaya pertama di dunia ini sebagai primatur sudah lemah sedari kecil. "Aku menerima seorang anak yang begitu kekurangan hanya karena permintaan tulus dari saudari junior di akhir-akhir hidupnya. Jiong, meskipun anak itu tidak berbakat, darah yang mengalir di nadinya adalah wujud dari jiwa bela diri yang melindungi dunia. Sejak kecil menjadi rebutan banyak sekti untuk membesarkannya. Banyak pencari kesempatan dari sekti ortodoks mencoba menyentuh anak itu. Kalau bisa, aku ingin membesarkan dia dengan baik.
Aku ingin membuat dia menjadi pahlawan yang tidak akan mempermalukan nama kakak senior dan saudari seniorku. Jadi bagaimana bisa aku membiarkan hal seperti itu terjadi pada anak itu? Saat Wei Jaesyong ingin menyebutkan nama peserta yang terakhir, tiba-tiba Master berkata, "Tunggu, hentikan. Mulai saat ini aku yang akan mengambil alih." Semua orang yang hadir sangat kaget, termasuk Wei Jaesyong. Master meminta Wei Jaesyong untuk turun dan memberikan daftar peserta kepadanya. Namun Wei Jaesyong merasa bahwa Master tidak perlu melakukan itu sendiri. Master berkata, "Masih ada satu orang lagi kan yang harus dipanggil? Kalau begitu biar aku memanggil orang terakhir itu." Master memanggil Ling Hojiong dan memintanya untuk naik ke lapangan. Para peserta yang lain tentunya sangat terkejut. Ling Hojiong sendiri juga kaget. Yang ada dalam pikirannya hanyalah bagaimana caranya ia mencegah agar mampu mengendalikan dirinya. Karena di tubuh Ling Hojiong ada jiwa yang lain. Saat Ling Hojiong naik ke lapangan, Master menatapnya. Hal tersebut membuatnya bingung. Sebelum pertandingan dimulai, Master menentukan lawan untuk Ling Hojiong. Dan yang dipilih Master adalah Cheong Yu. Hal tersebut membuat semua orang sangat terkejut dan bertanya-tanya mengingat Lim Cheong Yu bukanlah lawan yang sebanding untuk Ling Hojiong. Wei Jaesyong sendiri yang mendengar berkeringat dingin dan berpikir, bagaimana bisa Master menjadikan Lim Cheong Yum lawannya? Padahal dia merupakan peserta terkuat di antara para murid muda yang ada. Wei Jaesyong juga menduga Master melakukan hal tersebut untuk membuat rasa frustasi yang tak tertahankan di diri Ling Hojiong. Sehingga dengan saking beratnya ia akan meninggalkan Murim dengan sendirinya. Saat pertandingan ingin dimulai, Ling Hojiong berpikir, "Habislah aku. Aku pasti akan tetap dihajar habis-habisan, walau siapapun lawanku." Master malah memilih orang terkuat ini, kakak senior Lim Cheong Yum. Tapi setidaknya aku harus bisa memukulnya walaupun hanya satu kali saja. Sebaliknya, melihat Ling Hojiong yang tidak ada gemetar sedikit pun membuat Lim Cheong Yum heran. Bagaimana bisa ia terlihat sangat tenang sebelum bertanding denganku? Ia berbeda dari biasanya. Jangan-jangan dia memiliki semacam rencana rahasia. Kini pertandingan telah dimulai. Lim Cheong Yong memiliki prasangka buruk. Ia berkata, "Tepat seperti dugaanku. Jadi begini ya, putra seorang pahlawan yang hebat. Pasti berbeda dibandingkan anak dari seorang petani rendahan dan miskin sepertiku." Setelah berdiskusi secara diam-diam bersama kakak tertua setiap hari, aku yakin kau pasti telah menyusun semacam strategi rahasia. Kau pasti berencana ingin menggunakan itu untuk mengalahkanku. Peserta terkuat di antara calon yang menjanjikan untuk mendapatkan pengakuan sebagai putranya sang pahlawan dan memimpin Institut Sekti Munhu di masa yang akan datang, ya kan? Bisa-bisanya kau mau memanfaatkan diriku hanya untuk sesuatu seperti itu. Baiklah, coba saja. Ling Hojiong, Wei Jaesyong, dan Master tidak menyangka bisa-bisanya Cheong Yum berkata seperti itu. Cheong Yum mulai melakukan serangan. Dua serangan mampu dihindari. Sebelum melakukan serangan berikutnya, ia berkata, tidak ada gunanya melarikan diri. Kali ini Ling Hojiong tidak mampu menghindar. Ia mendapatkan pukulan. Wei Jaesyong yang melihat semakin menyangkal. Tuh kan, Ling Hojiong bukan lawan Lim Cheong Yum. Tenaganya terkuras habis.
hanya untuk bertahan. Di saat pertarungan berlangsung, Lim Cheongyum berkata, "Perjalananmu masih panjang, Ling Hojiong. Aku dari dulu selalu membencimu. Setiap aku melihatmu, mengingatkanku pada bajingan yang merupakan putra dari keparat kaya yang menghajar orang tuaku sampai mati. Apa kau pikir kau bisa mengalahkanku hanya karena kau punya orang tua yang hebat? Biar kutunjukkan pada semua orang bagaimana nasib bajingan anak keluarga beruntung sepertimu yang hanya percaya pada silsilahnya kalau bertarung melawanku." Ia mendapatkan serangan yang bertubi-tubi, pukulan dan tendangan yang diberikan Lim Cheongyum tanpa ragu-ragu dan penuh keseriusan. Melihat yang dilakukan Cheongyum membuat para peserta tampak khawatir. Benar saja, akibat serangan tersebut Ling Hojiong harus terpental jauh. Wejasyong yang khawatir segera menghampiri dan memanggil namanya berkali-kali, namun tidak juga sadarkan diri. Wejasyong tampak ngos-ngosan. Dalam pikirannya, ia yang merupakan anggota sekolah Tao menjunjung tinggi kebijaksanaan, kecuali melawan kejahatan yang keji. Ia segera menyampaikan hal tersebut kepada Cheongyum agar serangan yang dilakukan tidak dengan niat membunuh. Cheongyum menjawab bahwa ia hanya melakukan dasar dari adu tanding. Mendengar jawaban itu, Wijaseong sangat marah. Tepat saat itu pula Ling Hojiong batuk dan muntah darah. Wijaseong segera meminta peserta lain untuk mengambilkan pil dengan cepat. Ia sangat berharap Ling Hojiong dapat sadarkan diri. Tepat di saat Wijaseong ingin memasukkan pil di mulutnya, Ling Hojiong tersadar, namun matanya berubah menjadi merah. Ia bertanya, "Apa yang kau lakukan? Apakah para pengikut kita aman?" Ucapan tersebut membuat Wijaseong sangat terkejut. Apa yang terjadi dengan Ling Hojiong? Kenapa matanya berubah merah? Simak cerita berikutnya.